Nah, buat teman-teman semua, ini mau tahu, mau update aja buat teman-teman semua yang memang ingin berpergian ke Jepang, yang belum tahu seperti apa untuk fungsi-fungsi atau kegunaan yang berada memang di toilet. Jadi memang untuk di Indonesia sendiri memang untuk toilet berbeda ya. Perbedaannya biasanya untuk Indonesia, di toiletnya itu ada yang buat nyemprot ya, bukan untuk shower tuh kayak gitu, tapi buat nyemprot biasanya kalau buat buang air besar atau buang air kecil. Dan biasanya kalau Indonesia hanya satu, air biasa saja atau air dingin, jadi tidak ada air panas. Nah, di sini untuk toiletnya seperti ini. Untuk bentuk toiletnya sebenarnya hampir sama ya teman-teman. Nah, ini untuk buang, kalau ke bawah tuh buang airnya ya. Nah, untuk membersihkan sehabis dari kamar mandi, ini mungkin sehabis buang air besarnya. Jadi teman-teman perhatikan untuk yang di sebelah sini teman-teman. Sini ada mode stopnya, rear, front. Nah, di sini untuk besar dan kecilnya. Nah, jadi teman-teman, ini masing-masing kegunaan berbeda. Ini biasanya kalau habis buang air besar teman-teman, ya. Pencet di sini. Ini ada keluar air nanti dari bawah sini teman untuk naik ke atas nih. Kita coba ya. Oh, berarti ini hanya bisa keluar airnya di saat ini tempat duduk sudah diduduki teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah duduk, mencet mode ini ya, ini airnya akan keluar teman-teman. Nah, ini kan untuk airnya pancurannya hanya satu titik saja, dan ini lebih besar, dan ini mau tambahkan lebih besar atau tambahkan lebih kecilnya, dan ini nyala terus teman-teman, nyala terus. Nah, nanti teman-teman kalau untuk berhentinya gimana? Berhentinya pencet sini teman ya. Nanti akan keluar nih teman-teman air dari sini, akan keluar naik ke atas. Nah, ini untuk mode-modenya. Jadi pencet di sini saja. Ini untuk stopnya. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi ini untuk lubang buat ngecasnya. Jadi untuk casannya ini agak beda teman-teman ya. Kalau kita kan untuk lubang casannya agak bulat-bulat. Dia seperti ini. Bisa dimodifikasi menggunakan untuk casan kita. Jadi harus ada kepalanya dulu dari sini, baru ke colokan chargeran kita. Oke teman-teman, ya di sini ada untuk wastafel. Ini untuk mandinya, showernya. Nah teman-teman, kalau menggunakan untuk mandi, mau isi air ini, jadi ini harus ditutup dulu teman-teman. Oke, ini untuk tutup dulu. Maka untuk airnya nanti akan penuh dengan sendirinya. Itu nyalakan ini teman-teman ya, showernya dinyalakan, airnya diisi. Nah, di sini juga teman-teman harus diperhatikan. Jadi ini untuk fungsi shower, nyala matikan shower. Ini untuk keluar air dari wastafel ini. Tetapi di sini teman-teman harus perhatikan juga teman-teman. Sebelum menggunakan ini teman-teman harus men-setting apakah teman-teman ingin menggunakan air biasa atau air hangat atau bahkan panas. Nah, jadi ini kalau teman pakai mode kayak gini, ini makin panas untuk keluar airnya teman-teman. Makin panas ya. Jadi harus hati-hati teman-teman. Ini pokoknya dari kuning sampai dengan merah ini sangat panas. Panas plus makin panas jadinya. Jadi kalau untuk teman-teman buat mandi, kalau memang cuacanya yang nggak terlalu dingin, ini saran dari saya menggunakan mode satu ini saja nih. Ini di air juga kena
tangan juga cukup lumayan hangat teman-teman, bahkan cukup lumayan panas juga meskipun cuacanya dingin ya. Nah ini untuk kondisi airnya, untuk air biasa dan dinginnya. Oke. Nah jadi kalau kita sudah setting ini, kita mau airnya yang seperti apa, panasnya ataupun dinginnya. Nah jadi ini kita tinggal putar ini saja teman-teman. Kita kalau putar ini biasanya dia akan balik lagi teman-teman. Tapi giliran kita kalau udah mode ini, nah dia akan keluar terus. Nah ini untuk showernya. Jadi untuk kualitas panasnya, karena kan yang mengukur panasnya ini. Nah jadi kalau untuk air ini juga sama teman-teman. Kalau teman-teman setting seperti ini hanya panasnya dikit saja, maka untuk di shower juga sama. Nah ini tinggal naikkan saja ke atas teman-teman. Kalau semakin atas maka semakin kencang. Nah ini seperti untuk cara mengisi air di tempat pemandian ini teman-teman. Oke, kalau mati dimatikan, posisinya merahnya sejajar ya. Jadi untuk ini tempatnya biasa saja teman-teman, maksudnya ada sampo, conditioner, ada tempat buat mandi, sabun badan, ini tempat peralatan sikat gigi macam-macamnya. Nah ini juga ada untuk cuci tangan, hand soapnya ya, seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk tisu, biasanya untuk di Jepang itu tisu taruhnya di depan teman. Kalau orang Indonesia rata-rata di pinggir dinaruhnya, kiri atau kanan di pinggir. Nah kalau orang Jepang rata-rata naruhnya di depan sini teman-teman. Oke, semoga untuk videonya bermanfaat di sini teman-teman. Oh iya, sama-sama. Ini juga kalau teman-teman mau airnya ditutup, yang sini, ini juga sama teman-teman kayak di sini bawah. Tinggal ditutup saja. Kalau mau buang airnya tinggal dibuang. Nah ini kalau kita lupa, airnya dinyalakan terus, nanti dia tidak akan banjir, dia akan keluar secara otomatis melalui sini teman-teman. Oke, yang terpenting sih kalau dari saya, cara penggunaan ini teman-teman. Jadi kalau habis pup, buang air besar, tinggal pencet ini saja. Kalau mau lebih gede pakai ini. Ini settingannya mau besar kecilnya. Nanti untuk stopnya di sini teman-teman. Oke. Terima kasih.